Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Dian Aulia Asdar dengan NIM 2304045011014 kelas D Bimbingan dan Konseling. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Boleh disimak video saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif adalah kerangka konseptual yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam memahami, memproses, dan menggunakan informasi. Teori kognitif ini berfokus pada pemahaman bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana cara belajar dan memecahkan masalah. Adapun konsep teori kognitif yaitu menekankan bahwa pembelajaran melibatkan proses-proses kognitif seperti perhatian, persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah. Hal ini melibatkan dalam konsep seperti struktur pengetahuan dan penggunaan strategi belajar yang lebih efektif. Nah, dalam pendidikan, teori kognitif mempengaruhi cara guru merancang pengalaman pembelajaran. Contohnya yang pertama yaitu penggunaan metode-metode pengajaran yang interaktif. Guru dapat menggunakan strategi seperti diskusi kelompok, penugasan proyek, atau eksperimen praktis untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memproses informasi secara aktif. Yang kedua yaitu penerapan proses pembelajaran dalam berbasis masalah. Diberikan masalah atau tantangan yang memerlukan pemikiran kritis dan solusi kreatif. Hal ini mendorong penggunaan strategi pemecahan masalah dan mempertahankan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi pendidikan. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kognitif menggunakan simulasi komputer atau aplikasi pembelajaran berbasis mobile yang mendorong interaksi aktif dan refleksi. Yang keempat yaitu penilaian formatif. Memahami sejauh mana mereka telah memahami materi dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan selanjutnya. Hal ini menciptakan kesempatan merefleksikan pemahaman mereka dan memperkuat proses belajar kognitif mereka. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep teori kognitif dalam praktek, dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pikiran, memproseskan pemahaman yang mendalam, dan meningkatkan keterampilan kognitif siswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori pembelajaran humanistik. Adapun definisi dari teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada keunikan individu, pengembangan pribadi, dan pemenuhan potensi pribadi. Nah, teori ini berfokus pada kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri dan pemahaman terhadap pengalaman individu. Adapun konsep teori humanistik yaitu menekankan pada aspek-aspek seperti pemenuhan potensi pribadi. Teori ini dipercaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan harus membantu siswa dalam mencapai potensi tersebut. Kemandirian mengakui pentingnya kemandirian dalam pembelajaran, di mana siswa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan keinginan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi, menghargai pengalaman subjektif individu sebagai fondasi bagi siswa untuk memiliki keinginan untuk harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Nah, adapun dalam implementasi dalam pendidikan, teori humanistik dapat diimplementasikan dengan beberapa aspek seperti pembelajaran berpusat pada siswa. Guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, seperti proyek berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan berbasis proyek, di mana memberikan siswa pilih dalam cara mereka belajar, mengeksplorasi topik menarik bagi mereka sendiri, kemandirian dan memotivasi siswa untuk belajar, mendorong refleksi, di mana hal ini mengevaluasi kemajuan mereka dan menetapkan tujuan pribadi untuk bertumbuh dan perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang membantu, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan
memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologi siswa yang membangun hubungan dan positif antara guru dan siswa. Contohnya yaitu dalam kelas, seorang guru dapat menyediakan berbagai sumber daya dan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, seperti proyek-proyek penelitian dan pengaturan penugasan yang fleksibel. Hal ini memungkinkan siswa merasa terlibat dalam pembelajaran dan mendorong mereka untuk mencapai potensi pribadi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah kerangka kerja pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang berinteraksi dengan lingkungan dan informasi yang ada. Adapun konsep teori konstruktivisme yaitu ada beberapa konsep kunci dalam teori ini, melibatkan pembelajaran yang aktif, di mana siswa dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi. Mereka harus terlibat dalam proses membangun pemahaman melalui refleksi, diskusi, dan eksplorasi aktif. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pendidikan ini mendorong pembelajaran melalui pemecahan masalah, di mana siswa dihadapkan dengan tantangan atau masalah yang memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang kreatif. Ketiga yaitu pentingnya konteks dan interaksi. Dipandang sebagai proses sosial di mana siswa berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan untuk membangun pengetahuan mereka. Konteks ini dalam pengalaman pribadi memiliki peran penting untuk pembentukan pemahaman siswa. Pemahaman berkelanjutan menekankan pembelajaran yang berkelanjutan, di mana membangun dan pemahaman mereka melalui refleksi dan peringatan diri. Adapun implementasinya dalam pendidikan, yaitu teori konstruktivisme ini dapat diimplementasikan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana memberikan siswa proyek-proyek yang melibatkan penelitian, eksperimen, atau penciptaan yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dan konteks nyata. Kedua yaitu diskusi dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperluas perspektif manusia. Yaitu ada juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa seperti kunjungan lapangan atau stimulasi, memungkinkan mereka mengalami pengalaman praktis dan refleksi, pemberian umpan balik yang konstruktif, yang dimana ya ini bermakna kepada siswa tentang pemahaman mereka dan mendorong mereka untuk merefleksikan diri, pemikiran, dan memperbaiki pemahaman mereka. Contohnya misalnya yaitu dalam kelas, seorang guru dapat merancang tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk meneliti topik yang menarik bagi mereka dan mempresentasikan hasil penelitian mereka kepada kelas. Ini memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses aktif belajar dan mendorong kolaborasi dan refleksi. Yang terakhir yaitu teori behaviorisme. Adapun definisi dari teori behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami melalui pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal tanpa memperhatikan proses mental internal. Adapun konsep teori behaviorisme yaitu ada beberapa konsep kunci dalam teori ini. Yang pertama yaitu penguatan. Nah, konsep penguatan adalah inti dari teori yang menyatakan bahwa perilaku yang diperkuat, baik melalui hadiah atau hukuman, cenderung untuk diulang. Penguatan positif atau hadiah meningkatkan kemungkinan suatu perilaku terjadi lagi, sedangkan penguatan negatif menghilangkan konsekuensi negatif juga dapat memberikan perilaku. Asosiasi, di mana menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Proses pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu conditioning. Salah satu konsep utama dalam behaviorisme adalah conditioning, yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu conditioning klasik dan conditioning opera. Conditioning klasik yaitu pembelajaran asosiatif antara stimulus netral dan stimulus yang sudah ada, sementara conditioning operant adalah pembelajaran hubungannya antara perilaku dan konsekuensinya.
Implementasinya dalam pendidikan yaitu ada beberapa cara, misalnya penerapan penguatan. Guru dapat menggunakan penguatan positif, misalnya pujian atau penghargaan, atau penguatan negatif, misalnya menghilangkan tugas tambahan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Penggunaan jadwal penguatan. Menggunakan jadwal penguatan yang tepat, misalnya penguatan terjadwal atau penguatan acak, memaksimalkan efektivitas penguatan dalam membantu perilaku. Yang terakhir yaitu model pembelajaran dengan demonstrasi. Guru dapat menjadi model bagi perilaku yang diinginkan dan menggambarkan prosedur atau langkah-langkah secara langsung kepada siswa yang kemudian mengikuti contoh tersebut. Penerapan teknik conditioning. Penggunaan teknik conditioning klasik atau operan dalam pembelajaran seperti penggunaan peringatan atau penggunaan jadwal pembelajaran. Nah, contohnya yaitu misalnya dalam kelas, seorang guru mungkin memberikan penguatan positif kepada siswa setelah mereka menyelesaikan tugas dengan baik, seperti memberikan pujian atau memberikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ini akan memperkuat perilaku dalam belajar yang diinginkan dan meningkatkan kemungkinan siswa untuk mengulang perilaku tersebut.